tetap aja itu kufur. Itu kufur itu. Ya. Jadi dosa-dosa itu juga bertingkat. Ya, atau dosa besar, kufur, ya. Ada dosa besar tapi tidak kufur. Ya. Dosa besar kufur itu ya syirik. Dosa besar itu kufur juga. Ada dosa besar tidak kufur apa? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Makan riba, ghibah, mencuri, membunuh dan sebagainya. Tidak sholat dan sebagainya. Tidak zakat, tidak haji, ya. Itu semua adalah dosa berkenal itu. Mengenal dosa-dosa besar itu mana? Dosa-dosa besar kufur itu mana? Ya. Jadi dosa-dosa besar kufur itu ya syirik. Dosa besar itu syirik, ya kufur. Ya, Allah berfirman, wa inna asyrakta lahbatanna amaluka. Isbatul malaika. Nah, kita juga dari ayat di atas dapat dipahami adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, dari cahaya. Wa khalaqal janna khalaqal insan, apa namanya? Kalau manusia diciptakan dari tanah, kalau malaikat diciptakan dari cahaya, ataupun syaitan ya atau jannah bimarijim min nar. Ya. Kemudian Bapak Ibu faedah lagi, annal kafir yal'anuhul kafir. Ya. Tadi Allah menyebut wan nasi ajma'in. Ya, itu manusia semuanya. Artinya orang kafir juga melaknat sesama kafirnya. Karena tadi Allah mengatakan wan nasi ajma'in. Manusia semuanya melaknat dia. Berarti orang kafir juga melaknat orang kafir. Wa qad akhbara Allah an ahli an-nari annahu kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Nah, dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, penghuni neraka itu setiap mereka masuk satu kaum dari penghuni neraka, mereka juga melaknat, ya, melaknat saudaranya sesama penghuni neraka. Seperti firman Allah, istabara alladzina tubi'u minalladzina taba'u waral adab. Ya. Ingatlah ketika orang-orang yang mengikuti itu, ya, para pengikut itu berlepas diri, ya, dari orang-orang yang diikuti. Istabara alladzina tubi'u afwan. Istabara alladzina, ingatlah ketika orang-orang yang diikuti, ya, orang-orang contoh yang buruk, ya. Ingatlah ketika orang-orang yang memberi contoh yang buruk nanti di hari kiamat itu berlepas diri dari para pengikut mereka. Nah, ketika mereka azab. Berarti fal kafir wal iyazubillah mal'unun hatta mimman syaraka. Jadi orang kafir itu dilaknat sampai oleh sesama kafirnya juga. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, annal ladzina yamutuna wa hum kuffar mukhalladuna fi la'natillah wa tarduhu wa tardihi wa ibadihi an rahmati wal iyad billah. Orang yang mati dalam keadaan kekufuran itu mereka akan kekal di dalam laknat. Ya. Khalidina fiha, ay khalidina fi la'na. Kuffar mukhalladuna fi la'natillah. Mereka itu kekal di dalam laknat Allah dan juga diusir dari rahmat Allah, kekal, dan juga dijauhkan dari rahmat Allah secara selamanya. Nauzubillah. Jadi kekufuran itu luar biasa. Wa minha annal adzab la yukhaffaf anhum. Faedah lagi bahwa azab yang menimpa mereka itu tidak akan diringankan sedikit pun. Bah, 1 hari, 1 jam tidak. La yauman wala wahid. Sampai 1 hari pun tidak akan diringankan azab mereka. Maka dalam faqala alladzina finnar, dan berkata orang neraka, berkatalah penghuni neraka li khazanati jahannam, berkata kepada penjaga jahanam yaitu malaikat Malik, ud'u rabbakum, ya, mintalah kepada Tuhanmu wahai penjaga, yukhaffif anna yawman minal azab, agar Tuhanmu meringankan atas kami dari barang 1 hari pun. Nah, jadi mereka itu minta kepada Allah, tapi tentu apa namanya
Ya. Lam yas'alu an yarfa'al azab. Mereka tidak minta agar azabnya diangkat. Walam yas'alu ayyukhaffifa da'ima. Dan mereka tidak meminta agar diringankan selamanya. Bal yukhaffaf ala yawman wahidan abada. Hanya mereka mintanya diringankan satu hari saja. Tapi itu tidak akan terpenuhi dan tidak akan dibalas. Yatamannawna hada, yatawassaluna bil malaikati ila Allah. Mereka menjadikan malaikat itu sebagai perantara supaya didoakan oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatawassaluna bil malaikati ila Allah azza wa jal ayyukhaffifa anhum yawman wahidan minal azab. Walakin yuwabbahuna idza sa'alu. Ya. Jadi mereka minta kepada para malaikat supaya para malaikat itu minta kepada Allah agar Allah itu meringankan azab mereka barang satu hari pun, barang satu hari saja. Walakin apa jawaban malaikat? Yuwabbihuna idza sa'alu. Malah setelah itu jawaban para malaikat adalah kejelekan. Mereka dicerca, dihina. Allah berfirman dalam ayat yang lain, qalu awalam ta'tikum rusulukum bil bayinat? Qalu bala. Malaikat menjawab. Jadi penjaga neraka itu menjawab ketika mereka dimintai oleh penghuni neraka supaya minta kepada Allah agar azab mereka itu diringankan, tapi jawabannya para malaikat justru sebaliknya. Mereka menjawab, qalu awalam ta'tikum rusulukum? Bukankah dulu sudah datang kepada kalian para rasul, para nabi, para du'ah, para da'i yang menjelaskan, membukti-bukti, membawa penjelasan-penjelasan agar kalian itu terhindar dari azab ini. Qalu bala. Mereka menjawab ya, tapi tidak ada manfaatnya. Jadi mereka minta itu nanti di akhirat. Ya. Kemudian di ayat yang lain, qalu fa'u, ayo silakan minta. Wa ma du'aul kafirina illa fi dolal. Tapi doanya orang kafir itu, ya permintaan mereka, ya, berada dalam kesesatan, artinya tidak diterima. Wal iyazu billah. Min fawaidil ayat annahum la yunzarun. Orang kafir itu nanti di akhirat tidak dilihat, tidak dipandang. Bisa jadi tidak dipandang di sini adanya tidak diperhatikan atau tidak dihormati atau mereka tidak ditunda azabnya. Jadi au minal inzar artinya ditunda. Fahum la yumhalun wala sa'ata wahid. Jadi wala yunzarun artinya tidak dilihat, tidak diperhatikan, tidak dihormati atau wala yumhalun tidak ditunda azabnya. Seperti dalam firman Allah, hatta iza futihat hatta iza ja'uha futihat. Ya, orang kafir itu ketika didatangkan, ketika digiring ke neraka, futihat abwaaba, langsung dibuka. Tidak ada tunda-tunda. Nah, famin yaumin yaji'unaha tuftah amalul jannah fa iza ja'uha lam tuftah fawra majihim kama qala ta'ala hatta iza ja'uha wa futihat abwaabuha. Adapun orang penghuni surga, nasallahu jannah, ketika mereka digiring ke surga santai, ya, iza ja'uha wa futihat. Ketika mereka digiring ke surga, sampailah mereka di depan pintunya baru dibuka. Ya, annahum la yadkhuluna illa bisyafa'ah wa ba'da yuqtasa min ba'dim li ba'd fa iza ja'uha hajhuzibu wa nufu summa syafa'a nabiyyu fi dukhulil jannah wa hina tuftahu abwaabuha. Jadi kalau penghuni surga datang ke sana, nanti digiring ke depan pintu, digiring ke surga sampai depan pintu enggak langsung dibuka. Ya, mungkin ada urusan-urusan yang belum selesai, barangkali antara sesama dan sebagainya. Ya, baru udah selesai nanti baru masuk surga. Kalau orang yang sudah mati dalam keadaan neraka, ya sudah langsung dibuka. Jadi inilah perbedaannya. Oleh karena itu kita selalu berdoa semoga kita ini termasuk orang-orang mukmin yang meninggal nanti tidak perlu ada namanya hisab, tidak perlu lagi ada namanya terminal, tidak perlu ada lagi namanya pertanyaan-pertanyaan, ya. Dan semuanya akan selamat kemudian masuk ke surga dengan selamat. Udhulul jannata bisalam.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dia adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi dalam konsep ketuhanan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan bahwa tauhid itu ada 3. Jadi kita menuhankan atau mengesahkan Allah itu dalam 3 hal. Pertama, at-tauhidu al-uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam hal penghambaan. Jadi kita tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Tidak boleh menyembah kepada binatang, tidak boleh menyembah kepada matahari, tidak boleh menyembah kepada pohon dan sebagainya. Dan ibadah bukan hanya ritual yang seperti biasa kita lakukan, seperti sholat, haji dan sebagainya, tawaf, sa'i, itu semua ibadah. Ibadah termasuk ibadah adalah takut. Kalau orang takut secara berlebihan kepada selain Allah, maka dia ada kesyirikan. Kita tidak boleh menyembelih kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak meminta doa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagainya. Itu semua adalah tauhid al-uluhiyah. Ya. Kemudian ada at-tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam hal rububiyah. Artinya kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa hanya Dialah yang bisa menciptakan jagat raya. Hanya Dialah yang bisa menurunkan hujan. Hanya Dialah yang bisa mengobati penyakit. Hanya Dialah yang bisa mengangkat penyakit termasuk corona. Hanya Dialah yang bisa menurunkan hujan. Hanya Dialah yang bisa memerintahkan bumi untuk tsunami, untuk bergerak. Hanya Dialah yang bisa memerintahkan ombak untuk bergelombang setinggi-tingginya. Hanya Dialah yang bisa menurunkan hujan, yang bisa mengeringkan petir dan lain sebagainya. Tidak ada yang lain. Tidak ada pengaruh yang lain. Tidak ada intervensi yang lain. Dia hanyalah zat satu-satunya pengendali daripada jagat raya ini. Nah, maka tidak ada istilah penghuni selatan, tidak ada istilah pemegang kunci Merapi, pemegang kunci pemegang kunci Gunung Butak, atau pemegang kunci Merapi, pemegang kunci Bro, tidak ada. Ya, tidak ada istilah penguasa Laut Selatan. Nah, kalau ada keyakinan itu berarti kita syirik, dan syiriknya akbar. Ya, sekali lagi ini syiriknya akbar. Ya, kalau ada keyakinan, termasuk syirik akbar itu termasuk yang menyalahi ke tauhid itu adalah sihir. Nah, sihir masuk perdukunan, ramalan-ramalan dan sebagainya. Itu semua termasuk perkara-perkara yang tauhid dari semuanya itu. Ramalan bintang, ramalan hari, nah termasuk hari baik, hari buruk dan sebagainya, termasuk menentukan hari-hari baik dalam pernikahan dan sebagainya. Itu semua adalah kesyirikan. Ya. Semua itu hari itu baik. Ya, tidak boleh kita menghubungkan ya suatu hari baik buruk dengan hal-hal di luar daripada syariat. Ya. Jadi meyakini hari ini baik, tidak boleh menikah hari ini, nggak boleh menikah di bulan Syura, itu syirik, dan itu bisa syiriknya akbar. Ya, seperti di Jawa ini, na'udzubillah, sampai hari ini tidak ada yang berani, ya, tidak ada berani dari ujung Jawa, dari ujung Banyuwangi sampai ujung Banten, tidak ada yang berani melakukan pernikahan di bulan Syura. Nah, itu syirik itu, ya. Semua bulan itu baik, ya, semua bulan itu baik. Nah, ada lagi percayaan seperti nomor buruk, nomor 13, angka sial dan sebagainya. Itu semua ada perbuatan syirik. Ya, tidak boleh kita hindari semuanya itu. Jika ada dalam diri kita keyakinan itu, Bapak Ibu, maka segeralah bertaubat. Segeralah bertaubat. Ya. Yang saya tahu biasanya di Jawa itu seperti itu. Mereka sangat betul-betul kalau mencari hari manten itu ditelusuri itu. Tanggal lahirnya si Anu, tanggal lahirnya si Fulan, bulan lahirnya si Fulan, ketemu di Gawun dan sebagainya. Itu semua adalah hitungan-hitungan matematika yang berbau kesyirikan, berbau mistis, ya, tidak berdasar. Nah, kalau itu dipercayai, maka bisa menghancurkan semua amal kebaikan kita. Karena kalau orang itu sudah berbuat jatuh terjerembab kepada kesyirikan,
maka dia bisa jadi hancur semua amalnya itu. Allah berfirman, la inna syarakta la habatana amaluka. Ya, ini mohon maaf ya, biasanya itu di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah itu biasanya kejadian seperti itu yang sangat mencolok, di mana ada istilah hari-hari baik dan sebagainya. Tidak ada. Jadi semua itu ada hari-hari buruk dan sebagainya. Semua itu hari itu baik. Semua hari itu adalah baik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ya. Ini namanya tauhidul rububiyah. Ada namanya tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Kita mengesahkan Allah bahwa dia punya asma yang baik dan punya sifat yang mulia yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Nah, ini namanya tauhidul asma'i wa sifat. Nah, kemudian Bapak Ibu, mari kita cari faedah daripada ayat tadi. Pertama, annal ilahal khalq ilahun wahid. Bahwa Tuhan yang menciptakan itu adalah Tuhan satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Jadi yang menciptakan itu satu. Nah, kemudian Bapak Ibu, makna yang benar kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi kalau kita hanya mengartikan tiada Tuhan selain Allah itu kurang. Ya, kurang itu. Ya. Karena kalau secara mendalam kita menghayati, mentadabur ya kalimat ini, maka kita nanti bisa terperosok ke dalam kesyirikan. Kalau kita hanya mengatakan tiada Tuhan selain Allah, berarti semua Tuhan itu adalah Allah. Itu masuk pada perangkap wahidatul wujud, reinkarnasi. Ya, semua Tuhan adalah Allah. Jadi termasuk Tuhannya orang kafir juga Allah, kan sudah pas sudah. Maka yang benar adalah wa ilah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu baru ya, baru itu makna yang lurus ya. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, isbatu ismil ilah. Ya. Jadi termasuk nama-nama Asmaul Husna itu adalah al-ilah. Jadi kalau orang ada namanya Abdul Ilah itu boleh. Ya, Abdullah, Abdul Ilah, Abdul Rabb, Abdul Tawwab ya. Jadi kalau mungkin di antara kita ada yang mau kelahiran cucu, ada yang mau kelahiran anak, ya khususnya laki-laki, ya maka ditambahi kata abdu pertama, kemudian setelah itu ditambahi nama Asmaul Husna, itu bagus. Seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik ya, Abdul Ghafur dan Abdul Nasir ya. Pokoknya Asmaul Husna, Abdul Khaliq, Abdul Bari, Abdul Baqi ya. Wal Khaliqul Bari, Abdul Musawwir, Abdul Muhaimin ya, Abdul Muhaimin. Jadi Abdul Muhaimin kan dari Asmaul Husna. Wa Khaliq Tawwab, Abdul Ghaffar, Abdul Rauf, Abdul Rahman, Abdul Aziz, Abdullah, nah, itu bagus ya. Sehingga dengan demikian ada namanya Allah di situ, ada nama Asmaul Husna. Ini mohon maaf ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika saya dan calon tidak mempercayai weton atau pencarian tanggal baik untuk menikah atau keluarga besar, mempercayai itu bagaimana sebaiknya sikap ini dia ini bagus sekali pertanyaan. Dan saya yakin itu pasti ada di tengah-tengah kita seperti itu. Nah, jadi bagaimana ya sudah kita di dalam hati kita nggak percaya. Ya. Kita mencoba untuk berdialog secara damai, secara santun bahwa seperti ini tidak ada dasarnya. Kalau mereka tetap ngotot itu berarti urusan mereka. Ya. Walaupun ternyata umpamanya yang yang bersangkutan yang sudah terkena ini maksudnya orangnya ini yang kena gitu, maksudnya keluarga besarnya harus itu ya. Dalam hati kita tidak percaya. Nah, itu saja. Jadi dalam hati kita, jadi kita hanya melakukan di zahirnya saja. Tapi dalam benak kita nggak percaya. Itu di jalan anunya. Karena mungkin kalau kita konfrontasi secara berlebihan nanti bisa menimbulkan efek gesekan-gesekan mungkin yang jauh lebih dahsyat ya. Bisa menjadi putus silaturahim dan sebagainya. Artinya ada banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Kita tanpa harus menghindari gesekan yang lebih dahsyat antar keluarga,
dan juga kita juga terhindar ya dari kesyirikan itu. Nah, jadi bisa saja dengan dialog yang santun, penuh dengan kekeluargaan, kalaupun juga dengan mereka tak ngotot ya sudah itu apa namanya diyakini dalam hati kita itu kita tidak percaya. Nah, itu. Jadi ada banyak cara ya bisa kita lakukan apa namanya untuk menghindari itu tadi. Ya. Kita terlepas dari kesyirikan, kita juga menghindari gesekan-gesekan yang lebih dahsyat yang terjadi di antar keluarga biasanya dalam ini sangat sensitif. Ya, saya katakan sangat-sangat sensitif. Apalagi kalau sudah ada mbah dan sebagainya yang paling menganut ajaran leluhur misalnya, itu kan sangat-sangat sensitif. Maka tentu itu kita mencari menyusun olah kata. Saya kira masing-masing kita tahu tentang hal ini, bagaimana berdialog yang baik, bagaimana berdiskusi yang baik tanpa harus menyinggung perasaan. Ya, saya kira panjenengan semua orang-orang sudah berpengalaman dalam hal ini. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah. Ini penting sekali untuk kita ya. Bisa saja orang-orang musyrik itu yang mempercayai ada Tuhan selain Allah, ada zat lain yang bisa mengontrol alam semesta ini selain Allah dengan terkabulnya apa yang menjadi keinginan mereka. Contohnya begini, ya, mungkin apa namanya banyak kita baca di koran-koran ada ramalan-ramalan, ya ramalan-ramalan apa itu bintang dan lain-lain, ramalan angka dan lain-lain. Ternyata tepat, ya umpamanya ini orangnya bulannya ini ramalan. Ternyata apa yang dikatakan itu benar. Nah, ini ujian, ya kita sebagai apa namanya ahli tauhid jangan langsung percaya, ya. Jadi yang seperti itu kata Rasulullah SAW, ya satu kebenaran, tetapi di apa namanya dibungkus sejuta dusta. Ya, jadi ramalan itu satu kebenaran tapi dibungkus dengan sejuta dusta. Ya, jadi kita jangan melihat itunya, ya, jangan melihat ketepaannya itu dalam hal ini. Tapi kita harus percaya bahwa ini sumbernya tidak valid. Cara-cara seperti ini adalah tidak ambil suatu ilustrasi saja ya, contohnya ya. Nah, sumpamanya di dalam apa namanya ujian ya, ada dua murid yang mengerjakan soal ujian. Ya, ada di dalam ruang ujian itu ya taruhlah 10 orang ya, maaf 10 orang. Nah, si A mengerjakan soal ujian itu dengan jujur, ya, tidak nyontek, ya, tidak nyontek. Taruhlah dia dapat nilai 6, jujur, ya, tidak nyontek. Otomatis ada yang salah jawabannya. Si B, ya, si B ini mengerjakan soal ujian itu dengan nyontek. Jawabannya semuanya benar. Jawabannya semua benar. Ya. Dan ketahuan dia nyontek. Ketahuan dia nyontek. Pasti panitia ujian tidak mengakui hasil pekerjaannya. Tidak mengakui. Karena apa? Karena nyontek. Meskipun benar jawabannya. Adapun yang pertama, ya, si A itu diakui jawabannya. Meskipun jawabannya banyak salah. Bahkan mungkin jawabannya hanya 2. Kenapa? Karena dia sesuai prosedur. Nah, adapun yang B benar semua tapi nggak sah. Jawabannya batal. Jawabannya nggak sah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan prosedur. Sama juga dengan yang gini-ginian ini. Ya, sama juga dengan ramalan-ramalan itu, dengan sebagainya itu. Oh, meramal gini-gini ternyata tepat. Tetap itu dusta. Tidak diakui karena tidak prosedural. Nah, itu dia. Itu sangat logis sekali. Itu contoh yang sangat sederhana, Bapak Ibu. Jadi semua apa namanya info-info sumber-sumber ya yang tidak prosedur itu tidak sah. Meskipun benar. Nah, jadi syariat hanya melihat yang prosedural. Nah, jadi jangan melihat jawabannya, tapi melihat proses jawaban itu. Nah, ini kan hanya masalah-masalah kesembuhan dan sebagainya. Orang banyak kaya, ya kan? Tapi kayanya tidak normal. Itu nggak sah kayanya itu. Kayak semu.
Kan banyak orang pesugihan, saya kira ya orang kampung ini melarat terus. Cari jalan pintas, cari jalan kompas. Nah, akhirnya dia kerjasama dengan dukun, kerjasama dengan ahli sihir. Nah, kalau sudah masuk kepada ranah ahli sihir itu pasti setan yang bermain, pasti iblis yang bermain, dibantu sudah. Tiba-tiba sugih, ya kan? Pesugihan, tapi sugihnya semu, ya. Pesugihannya semu itu ya, tidak pasti nanti ada tumbalnya, pasti ada ganjarannya, pasti ada timbal baliknya. Nah, ini contoh-contoh seperti ini. Pasti kita kan tidak mengakui itu. Meskipun dia tiba-tiba kaya, tapi kalau kayanya pesugihan, ya kaya tidak normal, nggak sah itu, nggak diakui oleh syariat. Itu nanti akan menjadi bumerang itu nanti. Itu marilah kita semua perbuatan yang tidak prosedural itu sama dengan nyontek tadi. Ya, ngerjain ujian benar jawabannya, tapi nyontek nggak sah jawabannya. Sama dengan ini banyak uang suke, tapi nggak normal jalannya, nggak sah itu. Nah, jadi marilah kita menjadi manusia normal saja. Nggak perlu cari-cari jalan kompas, nggak perlu cari-cari jalan pintas. Mari kita memelihara akidah kita, memelihara tauhid kita, memelihara keyakinan kita, ya bahwa hanya Allah yang bisa merubah. Jadi jangan lihat hasilnya, jangan lihat. Itu tadi ya, kadang-kadang ramalan orang benar. Ya. Tetap itu dusta. Karena Rasulullah mengatakan kazzabal munajjimun walau sadaku. Nah, ini harus ingat itu sabda Rasulullah. Kazzabal munajjimun walau sadaku. Ahli nujum, ahli paranormal itu dusta. Meskipun dia jawabannya tepat. Ya, meskipun apa yang dia katakan adalah benar. Sedang kenyataan itu jangan dilihat itunya. Jadi lihatlah prosesnya. Nah, sama dengan tadi orang yang mengerjakan ujian, jangan melihat jawabannya benar. Tapi bagaimana cara dia memperoleh jawaban itu? Kalau melalui jalur-jalur tidak prosedur, maka itu jawabannya tidak sah, dikembalikan meskipun benar. Nah, inilah dia. Ini contoh yang sederhana ya dalam hal ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita jauhkan ya anak-anak kita dari hal-hal mistis, dari hal-hal yang berbau kesyirikan. Jadi tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ya, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Itu jelas ayatnya. Bahkan dalam ayat yang lain, walau kuntu a'lamul ghaiba lastaqsartu minal khair. Katakan ya Muhammad kepada mereka itu. Seandainya itu aku tahu perkara gaib, maka aku ada orang yang tidak akan terjerumus dalam keburukan. Ya. Dan Rasulullah nggak tahu masalah gaib, apalagi selain beliau. Ya. Nggak mungkin Rasulullah tidak tahu gaib, sementara paranormal yang Loren, Mama Loren dan sebagainya itu tahu perkara gaib. Rasulullah saja nggak tahu, apalagi dia. Ya, itu aja anunya. Itu aja logikanya. Ya. Jadi tidak ada yang tahu perkara gaib, itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Ya, seperti ramalan, melihat angka-angka, melihat tanda-tanda dan sebagainya itu. Ya. Nah, adapun ramalan cuaca itu bukan syirik, karena ramalan cuaca bukan syirik ya, karena ada sebab akibatnya, dia melihat marah angin dan sebagainya itu, dan pengalaman sebelumnya itu bukan syirik, dan juga masih tetap ramalan juga kan ya. Perkiraan cuaca juga tidak bisa memastikan 100%, itu nggak bisa. Seumpamanya kalau tanggal ini ya, tanggal ini bulan ini tahun kemarin itu hujan, tidak mungkin pihak ramalan cuaca itu memastikan bahwa ini sama dengan tahun lalu ini pasti hujan. Enggak, itu juga ramalan, ya kan? Padahal itu sudah ilmiah, ya, sudah berpengalaman, tapi tidak bisa juga memastikan. Ya, kenapa? Itu berarti ada penguasa lain, ya kan? Ada zat, ada tangan lain yang bisa memastikan itu. Ya. Jadi hanya Allah yang bisa menentukan itu. Ini ada pertanyaan yang bagus sekali. Ya, izin bertanya Ustaz. Keluarga saya pernah ada yang
terindikasi terkena yang namanya gangguan sihir. Kemudian minta bantuan ke seorang yang dipercaya masyarakat bisa mengobati secara Islami, tetapi beliau bisa tahu siapa yang mengirimi sihir tersebut. Hal begini apa bisa dipercaya atau tidak, menyimpang atau tidak, dan jika dipercaya omongan beliau apakah termasuk syirik? Ini bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengobati itu juga perlu ditakar dulu ya, perlu dilihat apa benar dia itu orang bisa mengobati. Apa benar dia itu cara-caranya itu Islami apa enggak? Ya, cara-cara Islami apa benar itu ya. Jadi bisa jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala 1001 macam cara. Jadi umpamanya ada 100 cara. 99 semua sudah Islami. Tapi ada satu yang enggak. Nah, yang satunya ini yang jadi ya. Karena tidak mungkin ada bercampur itu, ya. Jadi bisa tahu siapa yang mengirimi. Wah, kok bisa tahu dari mana dia tahu itu? Nah, berarti dia kerjasama dengan jin juga itu. Nah, jadi untuk dalam masalah ini kita tidak bisa langsung ya. Dan secara zahir itu lahiriah orang itu juga ya. Jadi harus betul-betul diuji yang bersangkutan itu. Apa benar dia Islami umpamanya 90%, 99% Islami, tapi satunya enggak, ya sudah itu membatalkan. Ya. Jadi yang kami tahu kalau orang dia tahu perkara siapa yang manusia, berarti dia ada bantuan juga dia itu berarti. Dia juga punya jin juga berarti ya. Nah, ini sebaiknya dihindari. Ya. Jadi yang Islam itu ya baca Quran, ya. Tidak mengetahui perkara gaib. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kalau dia sampai tahu siapa yang mengirimi, wah itu berarti dia juga punya jin juga itu berarti. Karena tidak ada yang tahu. Ya. Jadi manusia normal nggak tahu siapa yang mengirimi. Mungkin perkiraan ya, kalau perkiraan ya bisa. Tapi kalau dia memastikan ini yang mengirimi, wah, ya. Nah kita tidak tahu masalah gaib ini. Ya. Jadi sebaiknya itu diuji dulu ya, siapa tadi yang tempatnya dia mengobati itu. Ya, ini sekarang ini di masyarakat itu banyak orang pintar. Ya, apa dimaksud tanda petik orang pintar itu siapa itu kan? Di masyarakat kita orang pintar itu biasanya orang tahu perkara gaib. Nah, ini bahaya sekali. Nah, ini penting sekali untuk diluruskan. Ya, sehingga kita tidak terjebak. Ya, sekali lagi Bapak Ibu jangan melihat hasilnya, tapi melihat prosesnya. Ya, ya alangkah baiknya kalau masalah sihir itu memang kita sendiri diri kita sendiri, maka oleh karena itu inilah sebagai suatu malapetaka. Nah, itu tadi memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak takwa, meningkatkan ketakwaan itu. Obatnya itu ya itu. Obatnya tidak terkena sihir meningkatkan ketakwaan itu sebetulnya. Jangan sampai meninggalkan sholat jamaah, jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. Nah, itu sebetulnya. Ya, selalu wudhu, ya, selalu baca doa, setiap mau keluar rumah baca doa, itu sebetulnya obatnya itu. Mau naik kendaraan baca doa, turun dari kendaraan baca doa, masuk rumah baca doa, sampai hubungan suami istri baca doa, sebelum tidur wudhu, itu sebetulnya. Kalau itu sudah dilaksanakan, insya Allah semua gangguan-gangguan itu akan terhindar. Tapi ya, karena kita dulu waktu masih kecil, barangkali tidak terbiasakan dengan hal-hal seperti ini. Nah, ini masalahnya. Tapi apakah sudah terlambat? Tidak. Saya yakin waktunya tidak terlambat. Ya, insya Allah yang di sini semuanya belum nazak, sebenarnya belum, masih sehat insya Allah, masih pikirannya masih normal ya. Oleh karena itu marilah kita merubah pola hidup kita, kita mulai lagi dengan yang baik. Nah, selalu zikir, selalu ya kan sudah diajarkan oleh Rasulullah itu semua langkah itu sudah ada doanya. Kita naik kendaraan, ketika menanjak ada zikirnya, turun ada zikirnya, masuk perumahan yang kita tidak kenal ada zikirnya. Naik kendaraan ada di zikirnya.
masuk pasar ada subhanallah. Ada mau kamar mandi ada diri kita dengan selalu zikir, membaca, selalu baca ayat kursi, ya. Kalau boleh saya anjurkan, ya, ada namanya zikir pagi dan petang itu. Zikir pagi dan petang kita dibaca ya pagi, bisa nanti baca setelah jam 7 dibaca atau sebelum subuh juga dibaca boleh. Ada zikir pagi dan petang. Selalu baca ayat kursi, menjelang tidur baca ayat kursi, menjelang tidur baca zikir tidur, ya, selalu baca Al-Fatihah, selalu baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, selalu membaca 3 surat terakhir, ya, Allahu Ahad, semua itu kiriman-kiriman tadi. Kalau orang itu sudah berada di dalam, selalu berada dalam keadaan zikir, insya Allah yang menjaga itu Allah. Ya. Kufrun Nasara al-qailina bita'dillah, ini faedah lagi bahwa semua yang bertuhan lebih dari satu dan bukan Tuhan Allah pasti itu syirik. Orang Nasara itu pasti syirik, ya, dan mereka juga kufur bita'addudil alihah, ya. Karena Rasulullah bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hazil ummah Yahudi wala Nasrani summa yamut walam yu'min billadzi ursitu bi kana min ashabin nar. Ini salah satu prinsip Bapak Ibu. Ini harus kita pegang ini. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, demi jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah, tidak ada seorang pun dari umat ini, katanya, jadi umat akhir zaman ini, ya, umatnya beliau ini, yang pernah mendengar tentang aku, ya toh. Baik itu dia, apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, dalam ayat lain, dalam hadis lain, apakah dia Majusi, kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak beriman kepada apa yang aku bawa, kecuali dia adalah penghuni neraka. Ini kaidah ini, ya. Kita yakin bahwa semua agama yang tidak mengikuti agama Islam maka dia di neraka. Itu hakul yakin. Ainul yakin, itu hakul yakin 2000%, ya. Jadi kita tidak boleh ragu maling, tidak boleh mundur satu jengkal. Karena ini ada keyakinan, ya. Kalau kita tidak meyakini bahwa orang kafir itu di neraka, maka kita juga kafir. Saya ulangi, kalau kita tidak yakin, ragu-ragu bahwa orang kafir itu di neraka, kita juga kafir. Kenapa? Karena kita meragukan Al-Quran. Kita meragukan sabda Rasulullah. Al-Quran sudah jelas mengatakan qul ya ayyuhal kafiru la a'budu ma ta'budun. Allah sudah jelas mengatakan innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Berarti Anda ragu dengan Al-Qur'an. Berarti kalau Anda ragu dengan Al-Qur'an berarti Anda kufur. Ya, ini penting sekali, ini akidah masalahnya. Nah, dikuatkan lagi dengan sabda Nabi ini tadi ini, walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Demi Allah, demi jiwa Muhammad berada di tangannya, atau demi Allah, tidak ada seorang pun dari umat ini, maksudnya umat Nabi Muhammad ini, orang yang lahir setelah Nabi Muhammad diutus, ya. Ya, baik itu apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, apakah dia Majusi, pernah mendengar tentangku, tentang mendengar tentang Islam, tentang mendengar tentang Nabi Muhammad, tentang mendengar tentang risalah Nabi Muhammad, kemudian dia mati dan dia dalam keadaan tidak beriman, illa kana min ashabin nar, kecuali yang bersangkutan adalah termasuk penghuni neraka wal iyadu billah. Nah, ini jelas sekali hadisnya. Ya, karena itu marilah kita barangkali di antara kita ini saudara-saudaranya, apakah bolehnya, pak dina, ponaannya masih ada yang non muslim, segera ajak dia masuk Islam. Karena tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita kecuali Islam ini, ya. Jadi kalau sudah Rasulullah diutus, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi
pemimpin, ya, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi risalah kecuali risalah Nabi Muhammad. Sekalipun nanti Isa Al-Masih nanti ketika diturunkan oleh Allah, dia sama sekali tidak mendakwakan risalahnya, tapi dia mendakwakan risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah masuk Islam, maka pertahankanlah keislamanmu, pertahankanlah, janganlah sampai terjebak dalam kesyirikan, janganlah terjebak dalam dosa besar, apalagi dosa yang bisa mengeluarkan kita dari lingkup keislaman. Oleh karena kita selalu berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengawal iman kita, mengawal iman anak-anak kita, mengawal iman orang-orang tua kita untuk tak berada di dalam keislaman dan mati dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu ya ma yanbaghi li jalalikal karim wa atinu sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma zukna ilman nafi'a wa yaqinan salihah wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa'a min kulli da'in wa saqam. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la takhtimna min hadhihi dunya bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.